anak-anak semua, jumpa lagi dalam Midstone Sentral di pagi hari ini. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita melalui Mazmur yang akan kita naikkan. Hari ini Mazmurnya adalah dari Mazmur 116. Menyanyi dengan penuh semangat ya. Balas semua kebajikan kepadaku, jalan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, jalan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan namamu kan ku agungkan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menjaga kami sepanjang malam. Tuhan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong agar kami bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini renungan kita berjudul Membalas Kebaikan Tuhan. Diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 19. Di layar sudah terlihat ayat 12 saja yang akan kita bacakan. Baca bersama-sama dengan Miss Maria ya. 1, 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Anak-anak, pernahkah kamu diberi kado oleh temanmu saat kamu berulang tahun? Masih ingat diberi kado apa? Biasanya ketika giliran temanmu yang kemudian berulang tahun, maka kamu akan dalam tanda kutip membalas untuk memberikan kado buat dia. Hal ini menjadi kebiasaan banyak orang, yaitu untuk membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepadanya dengan cara memberikan sesuatu yang baik juga. Kebiasaan yang baik ya tentunya ini. Nah, inilah juga yang ada di dalam pikiran pemazmur yang menuliskan Mazmur 116 ini. Pemazmur ini merasakan begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan dia mau untuk membalasnya. Pemazmur sebelumnya merasakan kehidupannya yang begitu sulit. Ia bahkan terancam oleh maut. Ia begitu ketakutan, sangat lemah dan begitu sedih. Pemazmur kemudian berseru-seru kepada Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mendengar doanya dan menolongnya di dalam menghadapi kesulitan besar yang ia jalani. Akhirnya pemazmur ini merasa seperti orang yang diberikan kesempatan hidup kembali oleh Tuhan. Atas pertolongan Tuhan yang luar biasa ini, pemazmur rindu untuk membalas segala kebaikan Tuhan yang sudah ia alami. Hal ini dilakukan pemazmur dengan cara apa? Dengan cara menyaksikan, menjadi saksi atas kebaikan dan karya Tuhan di hadapan umatnya. Dan mempersembahkan korban syukur, doa, dan pembayaran nazar kepada Tuhan. Apa sih Miss Maria nazar itu? Nazar adalah janji yang dibuat seseorang kepada Tuhan. Misalnya dia mau janji memberikan sesuatu kepada Tuhan. Nah, pemazmur ini
mau menepati janji-janjinya kepada Tuhan. Anak-anak yang diberi kebaikan oleh Tuhan tentu bukan hanya pemazmur ya, tetapi juga kamu dan saya. Tuhan memberi kita berkat-berkat yang begitu banyak buat kita. Kalau mau dihitung-hitung banyak sekali. Tangan kita ini gak bisa menghitungnya. Ya, ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita pertolongan saat kita susah, memberi kita kekuatan, bahkan kita diberikan tubuh yang sehat, bisa bergerak, masih bisa bernafas. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Terlebih dari itu semua anak-anak, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sudah memberikan kita hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Seharusnya kita mati binasa karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita sudah menggantikan hukuman dosa itu. Bukankah seharusnya kita membalas kebaikan Tuhan? Sesungguhnya anak-anak, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan, gak akan bisa sebanding dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi hal itu bukanlah hal yang utama. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita mau belajar untuk membalas kebaikan Tuhan? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih-Nya Tuhan, Miss? Mari belajar mengasihi Dia. Mari melayani Tuhan dengan hidup yang Ia berikan. Berikan nilai-nilaimu yang terbaik untuk Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taat kepada orang tua. Gak ngomel-ngomel, gak membantah orang tua. Wow, itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu bagaimana cara kita membalas kasih Tuhan. Maukah kamu anak-anak belajar untuk membalas kasih Tuhan dalam hidupmu? Ya, Tuhan sendiri yang tahu jawabannya. Biarlah kita mau belajar untuk membalas kasih Tuhan. Baca bersama-sama dengan Miss Maria ya kata-kata ini. Hidup kita yang diberikan pada Tuhan adalah balasan atas segala kebaikannya. Sekali lagi ya, hidup kita yang diberikan pada Tuhan adalah balasan atas segala kebaikannya. Kiranya Tuhan yang menolong kita belajar membalas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena kami adalah orang-orang yang merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bagaimana membalas kasih Tuhan. Tuhan tolong kami belajar jadi anak-anak yang taat, belajar jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, karena kami tahu itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu cara kami untuk membalas kasih-Mu. Tuhan berkatilah setiap anak-anak, berkatilah hati mereka yang mau belajar melakukan firman Tuhan. Sebentar lagi anak-anak akan memulai pembelajaran, kiranya Tuhan yang menyertai dan memimpin dari awal hingga akhirnya. Berikan sukacita, damai sejahtera, sinyal yang baik, sehingga dapat dipergunakan untuk menunjang pembelajaran online di hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak-anak Tuhan yang mau belajar membalas kasih Tuhan katakan amin. Semangat ya anak-anak untuk menjalani pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Tuhan Yesus, aku berjanji jadi. Shalom anak-anak semua. Di minggu yang lalu, kakak-kakak, koko-koko, cici-cici kelas 6 mengikuti acara retreat walaupun secara virtual, tetapi tetap seru ya. Minggu yang lalu selama 3 hari mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat, tanggal 17 sampai 19 Maret sudah diadakan
virtual retreat yang sudah diikuti oleh 141 siswa. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Dan selama 3 hari retreat tersebut, ada pengumpulan poin yang dilakukan oleh para anggota kelompok dalam kelompoknya masing-masing ya. Ada 12 kelompok yang ada di retreat tersebut dan hari ini akan diumumkan siapa yang akan menjadi the best group, kelompok terbaik dalam acara virtual retreat kelas 6 pada tahun 2021 ini. Sudah siap? Sudah siap? Baik, segera ya. Kita akan umumkan kelompok terbaik ketiga, yaitu kelompok Simon dengan total poin sebanyak 290. Lalu kelompok terbaik 2 diraih oleh kelompok Matius. Mereka mengumpulkan 340 poin. Wow, luar biasa. Dan kelompok terbaik pertama alias juara 1 alias the best of the group yaitu diraih oleh kelompok apa ya? Ayo koko cici kelas 6 bisa menebak nggak kelompok mana? Ya, kelompok Bartolomeus dengan total poin sebanyak 380. Yeay. Ya, kelompok ini adalah kelompok yang terbaik. Mereka sudah bertanding, mereka sudah bertanggung jawab, mereka aktif dalam kegiatan retreat, menjawab setiap pertanyaan dengan berani, dan mengikuti semuanya dengan tertib. Wah, good sekali. Biarlah ini juga menjadi contoh ya buat adik-adik kalian yang ada di kelas 1 sampai kelas 5 ya. Mereka boleh juga menjadi murid Kristus yang semakin mengasihi Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk para pemenang, selamat untuk kelompok Bartolomeus. God bless.